kemanusiaan, dan yang ketujuh berani membela kebenaran. Oke, di antara penjelasan dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua ini, kemudian kita konteskan, kita kaitkan dengan pernyataan pada nomor 11, maka sudah kita bisa menebak mana yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, penghargaan terhadap hak orang lain, perasaan kemanusiaan. Kita paham saja itu ya. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan nomor 1 dan nomor 3. Memiliki sikap dengan rasa dan kita selera. Yang ketiga adalah mengakui persamaan derajat dan martabat orang lain. Dan nomor 2 ini selalu berkaitan dengan sila kelima, menghargai hasil karya orang lain. Sedangkan yang keempat, menjunjung tinggi semangat hidup rukun. Ini masuk dalam penerapan dari nilai-nilai sila ketiga, persatuan Indonesia. Nomor 12, materi yang diangkat adalah materi kelas 7 yang berkaitan dengan semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Soalnya pengantarnya, penulisnya. Anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan 7 kata, sehingga berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Komitmen bangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah untuk memahami soal ini, kembali kita harus mengingat bahwa sebelum disepakatinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi dasar negara dan konstitusi negara, ada nilai-nilai atau ada perjuangan yang kalian harus ketahui. Dasar negara sebenarnya diambil dari Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9. Nah, di antara 5 sila yang ada di dalam Piagam Jakarta, hanya satu saja sila yang kurang dipahami, kurang disetujui oleh golongan Indonesia bagian timur selain agama Islam, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sehingga sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, 7 kata ini kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas dasar pertimbangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Olehnya itu banyak atau ada komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa yang harus diteladani oleh generasi muda di saat ini. Yang perlu diteladani itu banyak. Yang pertama, para pendiri negara itu selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga para pemuda juga harus bersemangat untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
Nah, dalam merumuskan Pancasila selalu dilandasi oleh rasa memiliki bangsa Indonesia, sehingga para pemuda di zaman sekarang, di zaman saat ini, mereka harus memunculkan juga perasaan kepemilikannya terhadap bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia diperjuangkan, dibangun karena bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah rumus kita sendiri. Yang ketiga, para pendiri bangsa juga memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang sangat tinggi, sehingga para pemuda di saat-saat ini harus juga memiliki semangat persatuan, nasionalisme atau cinta terhadap tanah airnya, atau bahkan memiliki sifat-sifat patriotisme. Kemudian yang keempat, selalu mendukung dan berupaya secara aktif untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Sebagai generasi muda bangsa, untuk mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa di zaman dahulu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu ya harus harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kegiatan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, apa yang harus dicontoh oleh para pendiri bangsa, yaitu harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Kalau bagian A mempelajari dan menghafalkan urutan Pancasila, ya tidak perlu hanya sekedar menghafal tanpa membuktikan dalam perilaku sila-sila Pancasila. Atau B, membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dengan Piagam Jakarta. Ya, saya kira hanya dalam bentuk kajian, perbandingan antara Pancasila, rumusan Pancasila yang ada dalam Pancasila saat ini dengan rumusan dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta. Bagian C, mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Dengan D, menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani. Nah, siapa yang disegani ideologi itu kan? Belum tentu negara lain tapi segan terhadap ideologi yang ini. Tapi keseganan bangsa lain itu tergantung dari bagaimana rakyat Indonesia menerapkan atau menghargai dasar negaranya sendiri lewat penerapan dan pengamalan nilai Pancasila. Saya kira itu untuk penjelasan nomor 12, sehingga jawaban yang betul adalah C. Sekarang nomor 13. Para pendiri negara memiliki semangat yang kuat dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan tersebut sesuai dengan nilai serta semangat ... Materi nomor 13 ini masih terkait dengan materi kelas 7 tentang semangat dan komitmen para pendiri negara bangsa dalam menyusun dasar negara dan konstitusi. Oke. Yang ditanyakan, pernyataan tersebut itu sesuaikah dengan nilai semangat yang mana? Pernyataannya adalah para pendiri negara memiliki semangat yang kuat dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pilihannya ada 4. Bagian A, kerakyatan dan keamanan. B, gotong royong dan kerjasama. C, kebangsaan dan nasionalisme. D, gotong royong dan kerja keras. Oke. Kerakyatan dan keamanan.
semangat atau nilai semangat yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita dahulu dalam menyusun dasar negara dan konstitusi, lebih condong kepada nilai semangat kebangsaan dan nasionalisme. Nah, perlu dipahami bahwa nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi seorang warga negara itu adalah kesetiaan kepada bangsanya. Nah, di dalam nasionalisme itu pasti terkait atau ikut juga nilai-nilai atau semangat patriotisme di dalamnya, di mana patriotisme itu adalah kecintaan terhadap tanah air dan kerelaan berkorban, menjadi patriot, menjadi pahlawan, menjadi pembela terhadap bangsa dan negaranya. Nah, seorang yang dikatakan patriot adalah ketika dia mampu mewujudkan rasa cintanya itu kepada bangsa dan negara dengan rela berkorban apapun itu. Nah, ciri-ciri nasionalisme yang pertama adalah harus cinta kepada tanah air dan bangsanya. Tanpa ada rasa cinta, tidak akan ada rasa nasionalisme di dalam diri seorang warga negara. Yang kedua adalah berkorban demi bangsa dan negara. Jadi seorang warga negara yang memiliki nasionalisme harus menunjukkan sikap yang rela berkorban. Ketiga, harus bangga sebagai bagian dari warga negara bangsa itu sendiri. Nah, kalau kita bangsa Indonesia harus bangga dengan bangsa dan tanah air kita. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati sanubari kita, bahwa kepentingan negara lah di atas segala-galanya, sementara kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok harus dinomorduakan. Sehingga jawaban yang paling cocok pada pertanyaan nomor 13 adalah nilai-nilai semangat kebangsaan dan nasionalisme. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Taat kepada orang tua. 2. Taat pada tata tertib. 3. Menghormati orang tua dan saudara. Yang keempat, berteman dengan sesama teman. Berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah adalah titik-titik. Oke, materi nomor 14 ini berkaitan dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila di kelas 8 semester 1. Oke. Banyak sekali perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan terkecil kita, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, yang ditanyakan soal itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah. Banyak sekali. Yang pertama bisa jadi saling menghormati antar siswa. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan tata usaha. Yang ketiga, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa sekolah. Yang keempat adalah belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah, dan tentunya mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran dengan caranya membimbing mereka atau membuat kelompok belajar, study club. Bisa juga melakukan tutor sebaya. Nah, yang keenam, selalu taat pada peraturan sekolah, tata tertib sekolah.
disiplin dalam segala hal, berpakaian, bersikap, berkata, dan sebagainya. Yang ketujuh, memberikan suara atau ikut dalam pemilihan pengurus OSIS, baik itu ikut sebagai calon maupun ikut sebagai partisipasi untuk memberikan hak suaranya. Nah, nomor 14 ini, di antara pernyataan-pernyataan ini, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, jawaban yang sesuai tentu adalah taat pada tata tertib sekolah dan berteman atau menghargai sesama teman, atau berteman dengan sesama teman, tidak membedakan teman-teman, bergaul dengan siapa saja di sekolah, tidak memilih-milih teman maksudnya. Karena nomor 1, taat pada orang tua, ini kehidupan keluarga. Yang ketiga, menghormati orang tua dan saudara, ini juga adalah kehidupan keluarga. Yang ditanyakan adalah lingkungan sekolah, sehingga jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Sekarang nomor 15, soalnya, pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dirubah dengan beberapa alasan. Yang pertama, supaya menghindari kekuasaan berpusat kepada satu orang. Jadi kalau misalnya karena memang pasal 7 sebelumnya berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya itu dapat dipilih kembali. Nah, pasal 7 sebelum diamandemen ini memberikan peluang yang besar kepada seseorang untuk menjadi presiden selama-lamanya sepanjang dia masih terpilih. Nah, karena pasal ini bisa ditafsirkan lain oleh beberapa golongan, makanya pasal ini kemudian dirubah dengan tujuan untuk menghindari kekuasaan itu berpusat kepada satu orang. Nah, yang kedua, menghindari pengkultusan individu. Artinya menghindari jangan sampai masyarakat kemudian mendewa-dewakan seorang pemimpin atau takut kepada seorang pemimpin karena dia punya kekuasaan. Makanya masyarakat kemudian dikhawatirkan ada pengkultusan terhadap seseorang yang menjabat sebagai presiden itu. Makanya dirubah. Yang ketiga, untuk menghindari macetnya kepemimpinan nasional. Nah, ini saya kira sangat betul, karena jangan sampai kekuasaan itu berpusat kepada satu orang sehingga kepemimpinan nasional tidak jalan, sehingga orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi yang seharusnya bisa menjadi presiden kemudian tidak terbit atau tidak dimunculkan ke permukaan, sehingga masyarakat tidak bisa memilihnya untuk menjadi presiden karena adanya aturan dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, untuk menghindari adanya penguasa yang diktator dan otoriter. Ya, tentunya kalau misalnya seorang penguasa itu sudah berkuasa dengan kekuasaan penuh di tangannya, segala kekuasaan kekuatan itu ada di tangannya, tentu akan besar peluangnya untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu demi kepentingan dirinya atau untuk kepentingan golongan, sehingga kepentingan rakyat itu kemudian diabaikan.
menjadilah dia diktator dan otoriter untuk menghalalkan segala cara untuk mewujudkan apa keinginannya, apa kehendaknya. Yang terakhir, alasannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Ini tentu ketika kekuasaan itu sudah ada di tangan seorang penguasa, kekuasaannya itu kan bisa disalahgunakan, bisa pokoknya kekuasaan yang sudah ada di tangannya itu bisa diapakan saja, ya. Bisa untuk kepentingannya sendiri, bisa untuk kepentingan kelompoknya, bisa untuk kepentingan siapa saja yang dia kehendaki, yang dia sukai. Nah, ini tentu sangat jauh dari prinsip dan sistem demokrasi yang sekarang. Nomor 16, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah disahkan pada tanggal berapa? Oke, perlu dipahami Undang-Undang Dasar 45 itu komposisinya terbagi ke dalam 3 bagian. Itu sebelum amandemen. Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, setelah kemerdekaan, setelah amandemen, tinggal 2 saja bagiannya, yaitu pembukaan saja dan batang tubuh. Sementara penjelasan itu kemudian dihapus karena sebagian penjelasannya itu kemudian diinkludkan, dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, batang tubuh ini berupa isi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah khusus pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Nah, kembali kita mengingat pelajaran kelas 7 ya, pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ini disahkan oleh lembaga yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang memulai sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus tersebut yang dilaksanakan di Pejambon, Gedung Kesenian Jakarta, dan sekarang gedung itu sudah bernama Gedung Departemen Luar Negeri, yang dihadiri oleh semua anggota PPKI yang berjumlah 27 orang yang diketuai oleh Soekarno. Nah, pada sidang tersebut ada 3 keputusan yang dihasilkan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang tentunya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tersebutkan dasar negara Pancasila. Nah, yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sekarang sudah jelaslah jawaban di nomor 16 ini. Tanggal berapakah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan? Jawaban yang betul adalah tanggal 18 Agustus. Nomor 17. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat sistem pemerintahan negara Indonesia
yang dikenal dengan istilah 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Satu di antaranya adalah titik-titik. Nomor 17 ini juga masih berkaitan dengan materi kelas 7 di semester 2 tentang penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sesuai dengan penjelasan nomor 16 tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu ada 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh atau isinya Undang-Undang Dasar 45, dan yang bagian ketiga adalah penjelasan. Nah, khusus nomor 17 ini yang ditanyakan terkait dengan penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam penjelasan itu ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang mana saja itu yang 7? Yang 7 itu adalah Indonesia adalah yang pertama adalah Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Yang kedua, Indonesia berdasarkan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Yang keempat, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang kelima, Presiden Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR, atau presiden itu adalah mandataris MPR. Yang keenam, menteri negara ialah membantu presiden, dan menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR karena menteri-menteri negara diangkat dan dipilih oleh presiden, sehingga otomatis menteri-menteri itu bertanggung jawabnya kepada presiden, bukan kepada DPR. Inilah yang disebut dengan sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Dan yang ketujuh adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR, karena presiden itu adalah mandataris MPR. Nah, sekali lagi, 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia ini adalah salah satu isi dari penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Sehingga jawaban yang betul di nomor 17 adalah bagian C. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ya, jelas ya. Pemahaman nomor 17 ini harus betul-betul jelas. Untuk bisa menjawab nomor 17 ini, kalian harus paham terhadap 7 kunci ini. Tanpa memahami 7 kunci ini, mustahil kalian akan gampang dalam menjawab soal ya. Jadi harus pahami 7 kunci ini ya. Hafal baik-baik. Kalau kita sudah kuasai ini, tentu kita punya dasar untuk menyelesaikan soal nomor 17. Sekarang nomor 18. Nomor 18 ini terkait dengan materi kelas 8 bab 2. Materinya adalah sistem peraturan perundang-undangan nasional. Nah, soalnya begini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataannya yang pertama, peraturan presiden atau Perpres. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP. Yang ketiga, undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang keenam, peraturan daerah provinsi
atau Perda Provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang disingkat dengan Perda Kabupaten Kota. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011, urutan yang benar tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang benar adalah. Oke, materi ini harus kalian pahami dan harus kalian ketahui bahwa sistem atau susunan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, susunan yang pertama adalah aturan yang tertinggi. Aturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di bawah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Susunan berikutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Barulah kemudian peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Kepres. Yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang disebut dengan hierarki artinya tidak bisa teracak susunan tersebut, harus betul-betul runut mulai dari yang tertinggi sampai ke level terendah. Nah, itulah baru disebut dengan hierarki. Logikanya yang disebut hierarki, tidak bisa orang naik ke rumah tanpa melalui tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan sampai tangga terakhir. Begitu juga dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, harus diawali dari aturan yang tertinggi sampai ke aturan yang terendah. Nah, dalam sistem tata urutan perundang-undangan nasional ini, peraturan-peraturan perundang-undangan nasional ini tidak boleh saling bertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Kapan ada aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya, tentu aturan yang di bawahnya itu dianggap aturan yang tidak konstitusional, sehingga tidak bisa berlaku karena dianggap berlawanan dengan aturan yang di atasnya. Nah, perlu juga kalian dipahami bahwa sifat dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional ini, sifatnya itu aturan di bawah itu merupakan penjabaran dari aturan-aturan yang di atasnya yang bersifat masih luas penafsirannya, kemudian dijelaskan secara rinci oleh aturan-aturan yang di bawahnya. Yang kedua, aturan di bawahnya juga itu sekaligus dibuat untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di atasnya. Saya kira itu. Nah, sehingga ketika kita kaitkan susunan atau aturan-aturan yang ada ini, maka susunan yang benar dari soal yang ditanyakan yaitu 4, 5, 3, 2, 1, 6, dan 7. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Seperti itu untuk penjelasan nomor 18. Sekarang sudah masuk di soal nomor 19. Nomor 19 ini terkait dengan materi kelas 9 tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Materi ini juga ada kaitannya dengan materi kelas 8. Nah, diperhatikan saja.
Soalnya seperti ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita hukum dan moral yang akan ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun dalam pergaulan internasional. Setiap alinea dalam pembukaan itu mengandung arti dan makna yang mendalam dan mempunyai nilai-nilai yang universal dan abadi. Yang dipertanyakan adalah apa arti universal? Oke, penjelasannya seperti ini. Makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang terdiri dari 4 alinea sebenarnya memiliki nilai dan sampai memiliki makna, juga memiliki nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai yang dikandung dalam pembukaan tersebut itu ada 2, yang disebut dengan nilai universal dan nilai lestari. Nah, apa itu nilai universal? Nilai universal itu artinya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang kemudian diakui bukan hanya dalam konteks lokal keindonesiaan, tetapi juga diakui oleh seluruh masyarakat di dunia. Itulah yang disebut dengan universal. Artinya nilai-nilai kehidupan itu berlaku secara keseluruhan dalam masyarakat dunia, tidak hanya terikat pada batas-batas negara, tetapi nilai-nilai itu diakui dan dipahami secara menyeluruh oleh warga masyarakat dunia. Misalnya, perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, bukan hanya masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa mencuri itu buruk. Di negara lain juga pasti mengatakan bahwa perbuatan mencuri itu buruk dan tidak baik. Di Indonesia, di Australia, ataupun bahkan seluruh masyarakat di dunia ini pasti mengatakan perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita memberikan sumbangan kepada orang lain, pasti ini termasuk dalam perbuatan yang dianggap baik dan positif, sehingga masyarakat dunia juga pasti akan mengatakan perbuatan memberikan bantuan kepada orang lain juga itu adalah perbuatan yang baik dan positif. Inilah yang disebut dengan nilai universal. Nah, yang kedua disebut dengan nilai lestari. Apa itu lestari? Itu mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tertanam secara mendalam di dalam hati para masyarakat Indonesia, tertanam lestari, tertanam kuat sepanjang negara Indonesia ini masih tetap eksis, tetap ada. Saya kira itu. Sehingga jawaban yang betul adalah A, itu mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Nah, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini nilai-nilai yang ada adalah nilai-nilai yang universal. Kita ambil contoh misalnya di alinea 1, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Semua orang mengakui bahwa penjajahan di atas dunia itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makanya sangat-sangat universal. Sekarang nomor 20.
nomor terakhir pada pembahasan sesi kedua ini. Soalnya seperti ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia, mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang keberapa. Materi nomor 20 ini berkaitan dengan materi di kelas 9 ya, materi kelas 9 tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan. Baiklah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya ada 4 pokok pikiran yang ada di dalamnya. Dan 4 pokok pikiran ini tiada lain adalah penjabaran dari dasar negara Pancasila. Nah, kita lihat saja apa pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama itu adalah pokok pikiran persatuan, yang tiada lain adalah penjelmaan dari pokok sila ketiga Persatuan Indonesia. Pokok pikiran pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Itu pokok pikiran pertama. Yaitu pokok pikiran pertama mengedepankan persatuan di atas segala-galanya. Sehingga singkatnya pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial, di mana sila kedua pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, pokok pikiran yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 45 haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran yang terakhir, pokok pikiran keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini merupakan penjelmaan dari sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah atau penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, dari penjelasan ini kembali sampaikan bahwa pokok pikiran pembukaan ini tiada lain adalah penjelmaan dari Pancasila. Nah, kembali ke soal negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan, kata-kata ketuhanan sudah pasti menunjukkan bahwa pokok pikiran yang dimaksud adalah pokok pikiran keempat, sehingga jawabannya betul adalah D, pokok pikiran keempat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar di rumah, memperbanyak latihan soal supaya terlatih dalam menjawab soal, kemudian perbanyak membaca.
Sekali lagi sekian dan terima kasih anak sekalian. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.